Karena itu butuh kehati-hatian di dalam berdakwah. Menggunakan metode yang bagus dan sebagainya. Sebagai contoh Habib, kalau kita baca di hadits Sahih Bukhari, Baginda Muhammad SAW itu mencontohkan metode dakwah yang luar biasa. Beliau berkata kepada istri beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ini terjemahan bebasnya ya Habib ya, karena kita lagi nggak buka teks haditsnya. Seandainya aku tidak khawatir terhadap kaummu yang barusan masuk Islam, maka aku akan jadikan pintu Ka'bah itu jadi dua. Ada pintu masuk dan pintu keluar. Tapi karena mereka baru saja memeluk Islam, aku tidak lakukan itu. Nabi Muhammad SAW sebetulnya beliau kan pembuat syariat atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ucapan, perbuatan, bahkan diamnya Nabi Muhammad SAW menjadi syariat, ya, menjadi syariat. Tapi untuk merubah pintu Ka'bah, Nabi SAW melihat masyarakat sekitarnya. Ini kalau saya rubah sekarang, mereka akan menentang. Mereka akan menentang, justru mereka nanti akan benci kepada Nabi. Itu menjadi suatu hal maksiat yang lebih besar. Sementara merubah pintu Ka'bah nggak urgent. Bukan sesuatu yang kontraproduktif akhirnya ya. Betul. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan tunda itu. Dan sampai sekarang nggak dirubah. Pernah dirubah, akhirnya dikembalikan lagi. Oleh sahabat pernah dirubah, akhirnya dikembalikan lagi. Tidak dirubah. Karena ternyata menimbulkan polemik. Jadi sesuatu yang menimbulkan polemik dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun itu Nabi Muhammad SAW. Kehati-hatian beliau dalam berdakwah sampai segitu menjaga hati umatnya. Menimbang semuanya. Kemudian kalau kita lihat sebelum beliau diproklamirkan atau dinyatakan sebagai nabi dan sebagai rasul, sebelum diangkat sebagai rasul di hadapan umat manusia, Nabi Muhammad SAW ketika disuruh memindahkan Hajar Aswad, beliau tidak angkat batu itu kemudian meletakkannya, enggak. Tapi beliau minta semua orang ikut mengangkatnya. Ya, ikut mengangkat. Sampai pada titiknya baru beliau kemudian ambil dan angkat. Inilah tasawuf. Jadi melibatkan semuanya, menyelesaikan konflik yang tadinya bertikai, akhirnya menjadi bersahabat. Ini kan kerennya luar biasa nih. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tadinya bertikai, hampir bunuh-bunuhan itu. Seluruh kelompok hampir bunuh-bunuhan karena berebut memindahkan Hajar Aswad. Datang Nabi Muhammad SAW, mestinya beliau kan mengatakan, nih aku yang terpilih. Selesai beliau jalan sendiri, beliau pegang nama yang luar biasa. Tapi beliau nggak butuh nama, beliau butuh mereka semua. Setelah urusan Hajar Aswad tidak ada pertikaian. Setelah urusan Hajar Aswad semuanya beres. Maka beliau ajak semuanya untuk hatinya tidak kecewa. Biar semua merasa ikut, ya, semua merasa memiliki, semua merasa diajak. Yuk angkat bersama-sama. Ini baginda Muhammad SAW. Inilah tasawuf. Berarti sebenarnya tasawuf itu satu keindahan kalau dipahami dengan cara yang benar. Betul. Nah, kadang ini orang sekarang menilai tasawuf cuma gara-gara lihat ada praktek zikir dalam tanda petik yang menurut orang tersebut yang melihat, ini kok saya nggak pernah lihat ya praktek zikir seperti ini. Kemudian tasawufnya dianggap sesat, tasawufnya dianggap salah. Dia salah. Belajar tasawuf jangan melihat dari orang yang mengatakan dirinya sufi. Belajar tasawuf dari buku-buku yang mengajarkan tentang tasawuf itu sendiri. Dari penulis-penulis yang memang ulama, yang soleh, yang arif, yang paham apa itu tasawuf. Karena kalau lihat dari YouTube, dari video, dari suatu tempat gitu ya, kita bisa salah persepsi. Macam-macam karena pendapatnya ada bermacam-macam. Betul, Habib. Sedangkan ulama pemimpin tasawuf yang dikatakan pemimpin, Sayyidina Junaid al-Baghdadi kan menyatakan ilmu kami sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Berarti kan memang agama ini adalah satu istilahnya praktek yang diajarkan dalam tasawuf itu sendiri kan? Betul. Kemudian ini Habib, diskusinya semakin menarik. Sekarang ini mungkin juga keengganan orang untuk mengetahui lebih dalam tasawuf karena ada salah image mengatakan tasawuf itu nggak boleh kaya. Padahal ulama sufi yang kaya banyak juga. Masya Allah. Ya ini salah kaprah, Habib. Jadi katanya tasawuf nggak boleh kaya, Muslim nggak boleh kaya. Ya, Muslim nggak boleh kaya. Jadi orang soleh itu hidup susah. Ya, jadi kalau hidup susah itu baru orang soleh. Padahal Nabi Muhammad kaya. Nah, kalau orang soleh hidupnya nggak susah, namanya bukan orang soleh, orang salah. Ini persepsinya seperti itu. Padahal baginda Muhammad SAW adalah seorang yang kaya raya, tapi hartanya dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang kaya raya, hartanya dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar itu orang saudagar yang kaya raya, bukan orang yang nggak punya, tapi hartanya dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pedagang yang kaya raya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi Muhammad SAW, terkenal kekayaannya luar biasa. Kalau kita melihat semua itu, maka sufi nggak ada urusannya dengan harta. Kaya miskin nggak jadi masalah. Tetapi hatinya mulia, jasmaninya mulia, akhlaknya mulia, ya ilmunya, masya Allah, ilmunya terus nambah, lautan luas. Itulah sufi. Maka jadi sufi, ada yang sufi itu kekayaannya mengalahkan saudagar terkaya di zamannya. Pernah ada seorang sufi bahkan yang satu hari sedekahnya itu kalau sekarang 1 miliar. Ya, Laits bin Sa'ad itu nggak salah ya. Ya, satu hari sedekahnya 1 miliar. Sehingga rajanya di zaman itu marah. Beliau marah ini. Kamu ini saudagar kok mau ngalahkan raja sedekahnya. Maka beliau menjawab, mohon maaf saya nggak ada niat untuk nyaingin siapapun. Tapi saya tidak bisa sedekah yang lebih kecil dari penghasilan saya 1 hari. Jadi minimal sedekah saya itu sama dengan penghasilan saya 1 hari. Itu yang saya sedekahkan penghasilan saya 1 hari. Masya Allah. Dihabiskan semuanya itu. Tekno itu. Nah, ini sufi. Ini sufi. Berarti sebenarnya untuk mendalami tasawuf nggak harus ustadz ya. Pedagang, kemudian pemuda, mahasiswa, ibu rumah tangga sekalipun, mereka sebenarnya bisa menerapkan ilmu tasawuf dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah sekarang kalau untuk ibu rumah tangga, bertasawufnya gimana ini Habib? Luas. Karena tasawuf itu sendiri Islam, iman, ihsan. Semuanya kan? Maka ibu rumah tangga dan bertasawuf contohnya. Masalah memberi makan anak, suami dan anggota rumah tangga. Tasawufnya bagaimana? Nggak ngejar makanannya enak dulu. Halalan thayyibah. Yang halal, yang baik. Baik ini kan ya enak, ya sehat, macam-macam maknanya ya. Tapi halalnya terdahulu. Maka kalau ibu rumah tangga ini dia mau menerapkan tasawuf, yang dia pikirkan kemanapun dia cari makanan yang halal dulu. Setelah yang halal, baru dia cari resepnya yang enak ini. Ya resepnya yang enak. Kemudian menyajikannya. Ini baru makannya ya Beb ya. Menyajikannya. Kalau makanannya enak, yang menyajikan nggak enak. Jadinya nggak enak. Maka menyajikannya ya akan terus Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika menyajikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian suap-suapan dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini indah. Indahnya luar biasa. Bagaimana menyajikannya dengan indah, makannya juga dengan indah. Ini baru bab makanan. Kalau setiap hari seperti itu nih ibu rumah tangga kepada suaminya, kepada anaknya, Masya Allah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, putranya Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bagaimana ketika di meja makan mau makan? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma setiap kali makan tidak berani mengambil makanan sebelum ibunya mengambil. Masya Allah. Jadi nunggu ibunya ngambil baru beliau berani ngambil makan. Masya Allah. Saat ditanya, kenapa kamu kok setiap kali makan kami perhatikan tidak menyentuh makanan sebelum ibumu Fatimah Zahra radhiyallahu anha menyentuh makanan tersebut? Jawaban beliau adalah, ya karena kami khawatir itu di meja makan ada makanan yang dilihat oleh ibu kami dan ibu kami ingin. Ibu kami inginkan makanan tersebut. Keburu kami ambil dulu dan kami makan. Akhirnya ibu kami ada rasa kecewa karena makanan sudah nggak ada, kan terbatas ya. Kecewa sehingga Allah murka kepada kami. Karena kami durhaka pada orang tua. Ini namanya keluarga yang mengamalkan tasawuf sufi. Seperti itu. Masya Allah. Jadi berarti tasawuf itu punya makna yang sangat luas sekali ya. Betul Habib. Kemudian kalau peran zikir sendiri Habib, mungkin ini sebagai pertanyaan yang terakhir menutup podcast pertama kita podcast dakwah ini. Nanti akan kita lanjut podcast berikutnya. Peran zikir sendiri dalam ilmu tasawuf itu sejauh mana? Ya, zikir ya. Zikir itu namanya mukmin, namanya sufi. Di atasnya mukmin karena kalau sufi ini sudah ihsan. Islam, iman, ihsan. Arkanuddin di dalam dirinya. Ya, sudah sofa bersih, jernih. Ini ya. Maka seorang sufi nggak mungkin dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diamnya, dalam geraknya, dalam apapun selalu dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam arti yang hakiki itu sudah ada dalam dirinya.
Nah, untuk mencapai zikir yang seperti itu, maka para sufi menerapkan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara zahir. Al-Quran mensifatkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Maka para sufi dalam segala keadaan tersebut berdiri, duduk maupun berbaring berzikir. Ya. Ingat Allah. Ingat Allah baik dengan sebutan menyebut la ilaha illallah, Allah subhanallah, kalimat zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW maupun dalam hatinya selalu ingat dan sekaligus tafakur. Jadi dalam satu kalimat zikir itu, Allah, lisan menyebut Allah, hati mengagungkan Allah, pikiran ini menghayati seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi hidupnya ya luar biasa. Masya Allah. Nah, proses untuk ke sana, ia mendawamkan zikir. Ya, memaksakan diri satu hari membaca kalimat tahlil sekian kali, membacakan kalimat tasbih sekian kali. Sambil memaksakan diri dulu ya, Beb. Dipaksakan, semua harus dipaksakan. Ya. Karena kalau tidak dipaksakan nanti tidak bisa jadi. Ya, jadi jangan zikirnya nunggu kalau mood aja berarti ya. Oh, iya, enggak. Harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Sama seperti orang mau latihan nyanyi. Betul. Latihan nyanyi itu dipaksakan terus, tarik suara terus sampai akhirnya mahir. Sampai nafasnya tinggi, suaranya bagus. Betul. Seperti nyupir. Ya. Orang nyupir itu ya dipaksakan keluar naik mobil. Lama-lama dia bisa sambil nyupir, ya walaupun nggak boleh ya, tapi dia bisa itu telepon. Yeah. Sambil nyupir dia bisa baca toko-toko yang ada di sekitarnya itu. Jalan, oh ini ada warung ini, oh ada ini, bisa itu. Apakah dia tidak konsentrasi sama jalan? Dia konsentrasi. Tapi dia udah punya kelebihan, ya kemampuan untuk menggunakan fasilitas di tubuhnya lebih daripada orang lain yang baru belajar nyupir karena dia sudah handal. Nah, orang-orang udah latihan zikir itu nanti dalam satu zikirnya dia bisa melakukan banyak hal. Masya Allah. Ya, susah dijelaskan sekarang Habib. Oh, ini ranah khusus, dan waktunya juga terbatas juga. Oke, ya betul Habib.